memupuk sebanyak mungkin skill-skill yang adik-adik nanti punya. Nah, kalau sekarang tidak punya, tidak tahu, nah itu adik-adik harus, katakanlah harus merenung. Ngelamun itu penting. Kira-kira saya ini bisa apa? Selain belajar, selain cerdas secara akademik, begitu ya. Itu cirinya orang adaptif, ya. Baik, bahwa keterampilan abad 21 untuk mahasiswa dan mungkin untuk kita sendiri sebagai dosen ya, adaptif dan fleksibel, ya. Itu nanti goalnya ke sini, ya, kepada jiwa yang mandiri dan kreatif. Mengapa harus punya skill tambahan? Suatu saat kalau kita ngelamar kerja dengan mengandalkan ijazah kita dari perguruan tinggi, tetapi belum ada kabar penerimaan dari sekolah atau dari industri atau dari lembaga pemerintah, maka kita punya skill tambahan untuk menunggu tadi, untuk menunggu panggilan untuk kita kerja. Sehingga bahasa kasarnya adalah kita nggak sampai nganggur. Kalau kita emang kemampuan kita adalah berbahasa asing ya, kan bisa kita dengan ngelesi, buka kursus kecil-kecilan, enggak apa-apa, enggak usah kita mikir seperti ruang guru, enggak usah. Pasti kan semua kan by proses. Apalagi atau jago masak, bisa aja menjadi kita jualan. Kan jualan sekarang kan gampang, tidak harus ada setannya kan. Cukup kita viralkan di TikTok atau di Facebook atau di IG akan muncul. Meskipun itu sederhana. Tapi paling tidak secara ekonomi kita mandiri. Yang kedua, kita tidak bosan karena menunggu masa panggilan kerja misalkan itu. Atau hal-hal yang lain. Kalau ini kan ada cowoknya ya, bisa sepak bola. Kan bisa kita menjadi apa namanya membuka kursus sepak bola untuk anak-anak TK, untuk anak-anak SD kan nggak apa-apa. Jadi skill itu perlu, bukan berarti untuk yang apa ya, yang wah itu loh, yang kecil tapi itu utuh itu akan menjadi wah. Begitu ya adik-adik, jangan jangan beranggapan apa ini kan tidak pelatih profesional gitu. Tapi itu kan proses untuk menjadi pelatih profesional. Pak, saya kan nggak jago masak yang seperti chef itu. Cuma itu kan kalau ditekuni, Anda bisa menjadi chef dan bisa terkenal di Mamuju misalnya. Jadi jangan meremehkan seperti sama dengan saya. Dulu kan nulis itu nggak ada apa manfaatnya apa? Saya nggak tahu. Pokoknya saya nulis aja. Punya buku, delala kok diundang ke sana kemari. Terus punya berbagai buku dan ada penerbit besar yang tertarik. Sehingga ya setiap 6 bulan udah dapat dapat laba. Meskipun nggak banyak. Tapi kan itu dari hobi. Ya, apalagi apalagi sekarang kan didukung dengan platform digital. Misalkan Anda eh, sukanya edit video, edit foto, itu kan bisa menjadi skill tambahan. Ya kan itu ya. Jadi mohon adik-adik mulai sekarang itu mengecek pada dirinya, saya ini punya keterampilan lain apa ya? Punya keunikan apa dibanding yang lain? Bukan fokus kepada IPK atau prestasi akademik saja, begitu ya. Jadi itu mohon digali, kalau belum menemukan coba direnungi karena melamun itu juga ada manfaatnya. Melamun kira-kira aku ini apa ya? Mampuku ini apa? Pasti semua bayi yang dilahirkan itu ada fitrahnya, ada kompetensi yang Allah titipkan. Tinggal kita eh, sering tafakur apa tidak, sering meditasi apa tidak, ya, sering mengevaluasi diri apa tidak, begitu ya. Jangan terlalu bersandar pada orang tua, khususnya yang orang tuanya maju. Jangan terlalu bersandar pada kejayaan atau kebesaran orang tua. Karena itu masanya tidak permanen. Itu ya, Den. Anda harus bersandar, ya jelas kalau akidah kan pada Tuhan ya, tapi Anda harus bersandar pada kompetensi Anda sendiri. Itu ya, secara masa depan. Tapi secara agama ya pasti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Kalau orang mandiri itu dipastikan kreatif.
Orang nggak bisa mandiri gara-gara dia malas gitu aja. Ya, meskipun kaya, tapi kalau mandiri, kekayaannya orang tua habis, dia bisa berdiri sendiri, gitu ya. Kalau dia mandiri kreatif, yang lain sibuk nyari kerja sesuai dengan jurusan, Anda tidak bingung karena Anda punya kemandirian yaitu tadi mengolah keterampilan lain sambil menunggu panggilan kerja. Itu ya, sehingga tidak ada kesan menganggur. Ini harus ada. Meskipun itu skillnya dari yang sederhana, tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, adaptif itu cirinya adalah kalau nanti adik-adik boleh ya nanti eh, nggak setuju, nggak sependapat nggak apa, karena itu adalah ciri mahasiswa gitu ya. Nggak apa-apa, jangan hanya menerima aja gitu ya. Jadi mau kalau nanti nggak setuju nggak kita nanti diskusi gitu ya. Nah, cirinya adalah terbuka, terbuka dalam arti pemikiran, sikap, ya, jiwa, menerima, menerima, menerima itu ya artinya ya kalau ini adalah eranya digital ya saya harus menerima, harus berubah. Itu berbaur. Harus berbaur adik-adik sekarang. Berbaur itu kan tidak harus faktual ya. Tidak harus offline, tapi bisa online kayak saya ini dengan Mas Rizal. Kan nanti bisa kolaborasi nulis. Ya kan? Yang penting kan tahu kepribadiannya. Ya sehingga nanti mungkin bisa aja kerjasama apa dan sebagainya. Sehingga Anda dengan orang Jawa Timur, dengan orang Kalimantan, Jakarta itu nggak ada batas sekarang. Mungkin fisik iya, tapi virtual tidak. Itu ya kan bisa ketemu ini by Zoom bisa. Ya, jadi berbaur itu jangan dipahami daerah Mamuju aja, tapi bisa dari sampai Indonesia atau luar negeri. Kemudian bersosial, janganlah menjadi orang itu yang terlalu menyendiri. Introvert gak apa-apa untuk event-event tertentu, tapi untuk yang lain terkait tugas, terkait kerja kelompok dan sebagainya ya harus berbaur dan bersosial. Artinya mau dengan orang gitu loh. Karena itu juga penting nanti untuk masa depan Anda. Anda hidup itu kan nggak bisa sendiri. Nyari kerja itu kan nggak bisa sendiri. Nah, sehingga itu bersosial. Nah, ciri-ciri seperti ini itu adalah nanti mengarah pada pro kemajuan. Pro kemajuan. Ya mohon maaf ya adik-adik, contoh dalam segi ekonomi, mohon maaf, tukang becak yang konvensional itu dia cenderung tertutup dan tidak mau menerima kemajuan zaman. Artinya dia akan kebalap dengan taksi online, dengan apa namanya Gojek dan sebagainya. Sehingga kalau dia mau adaptif ya, dia akan merubah dari tukang becak ke Gojek. Pasti gitu. Atau dari ojek pangkalan ke Gojek. Itu namanya adaptif. Sama dengan guru-guru yang udah sepuh-sepuh itu ya. Itu juga kalau dia terbuka, dia pasti akan belajar untuk laptop, belajar mengoperasikan. Sehingga dia bisa menguasai LCD, bisa menampilkan video di dalam kelas pembelajaran. Ada yang nggak bisa, Pak. Yang nggak bisa berarti dia nggak mau belajar. Buktinya ada guru-guru yang sudah sepuh, dia bisa. Meskipun nggak sejago kita lah, gitu. Sama dengan orang jualan sekarang. Jualan di pasar atau dimanapun, khususnya pakaian ya, pakaian. Itu juga akan tergerus. Mall-mall besar di Surabaya itu juga banyak yang tutup. Karena kalah dengan penjualan online. Nah, itu ya jadi sama dengan kampus. Kalau kampus juga tidak adaptif, apalagi kampus swasta ya, kita kan sama-sama, katakan tidak membuka kelas online lah, tidak untuk mahasiswa yang kerja lah, nggak mau. Kita juga akan kehabisan mahasiswa. Sehingga kampus juga harus adaptif menerima yang bekerja, apalagi yang RPL, kemudian diperbolehkan untuk kelas online tapi dengan tatanan yang bagus, katakanlah 14 minggu atau 16 minggu. Itu 7 yang online, 7 kali offline, misal. Jadi yang kuliah tidak harus di Mamuju, tapi bisa dari kalau apa dari misalkan Papua misalkan Lampung atau Jawa Tengah misalkan itu bisa kuliah di Mamuju
Mungkin nanti satu dua bisa, kalau itu praktek bisa ke sana. Jadi itu harus menjadi fasilitas, menjadi terobosan kampus-kampus khususnya yang swasta. Karena yang negeri pun juga kadang-kadang buka kelas-kelas sembarangan gitu loh. Sehingga yang swasta ini chaos begitu. Nah, sehingga tapi itu adalah tidak usah menjadi kita ciut, tapi swasta juga harus bangkit begitu untuk membuka berbagai terobosan agar kita tetap mendapat mahasiswa. Itu adalah contoh-contoh yang nyata dalam hidup. Kalau kita misalkan tidak mau menerima, ya kita akan tergilas adik-adik. Begitu ya. Sehingga Anda belajar online, belajar dari berbagai sumber, itu semua tidak akan menjadi kendala atau tidak menjadi alasan kita ini nggak bisa. Dulu mungkin karena faktor ekonomi kita nggak bisa beli buku. Sekarang Anda nggak usah beli buku, semua sudah ada di situ. Anda nggak usah les misalkan untuk buat apa. Anda bisa belajar di TikTok atau di YouTube. Tutorial ini, kan gitu. Sehingga generasi Anda ini enak semua. Dibanding mungkin saya dengan Mas Rizal. Dulu nggak semaju ini. Dulu kalau saya mau lihat berita ya ke warnet lah, ya. Itu pun jam-jaman 5.000 atau 10.000, 5.000 atau 2.000 itu. Belum belum nggak sampai 10.000 sih. Itu mau ngemail itu karena HP-nya kan nggak Android, ya harus ke warnet. Kalau sekarang kan ada yang sudah pakai ini semua, semua lah. Saya nggak bahas nyicil atau tidak loh ya. Tapi rata-rata baik itu pedesaan atau apalagi perkuliahan itu mungkin ada yang belum punya laptop nggak masalah, tapi HP-nya kan pasti Android, dipastikan Android, gitu kan? Nah, oleh sebab itu kan tidak menjadi kendala 100% Anda untuk nggak bisa. Apalagi ada masalah AI, malah cepet itu. Tinggal bagaimana kita nggak tenggelam di situ, nggak nggak apa namanya, tidak manja di situ. Memang semuanya itu kan pro kontra, minus dan plus. Kalau kita terlalu manja, kita akan bodoh. Nah, bagaimana fasilitas yang ada itu, kita tetap tetap punya prinsip bahwa semua itu adalah supporting, adalah sarana aja. Tapi yang kompetensi yang dijual itu adalah diri kita. Kompetensi kita yang dijual, bukan AI, bukan AI. Contoh misalkan, saat Anda nanti dapat panggilan kerja, Anda tes presentasi, tes ngomong, itu kan bukan AI yang kita suruh ngomong, kan kita. Sehingga keterampilan ngomong itu harus ada, meskipun bahannya dari AI. Meskipun kita belajar dari YouTube, meskipun kita belajar dari TikTok, tapi kita juga real saat ditantang oleh calon bos atau calon kepala, sorry, apa, ditantang bos atau kepala sekolah untuk ngajar, kita ini siap, atau disuruh presentasi kita siap. Jadi jangan sampai kita dimanjakan terus kita tuh tenggelam di situ. Nah, itu ya. Jadi keenakan-keenakan ini jangan sampai malah menjadikan kita malah nggak tahu potensi kita, kompetensi kita. Jadi itu ya, semua kemajuan pasti mengandung plus dan minus. Itu ya, tinggal adik-adik menelaah, memfilter, dan anggap itu semua adalah supporting. Tidak penentu, tidak penentu. Penentunya ada di dalam diri Anda sendiri. Itu ya. Baik, kemudian ini budaya adaptif ya. Ini adik-adik bisa ini selalu optimis dan apa namanya, semangat untuk maju. Apalagi Anda kan di daerah Mamuju, tidak seperti di Jakarta, mungkin nggak seramai di Surabaya misalnya. Tapi Anda itu harus optimis. Saya kan orang desa, sama dengan adik-adik mungkin ya, orang desa. Tapi bisa hidup di kota. Nah, siapa tahu adik-adik itu belajarnya memang di daerah, tapi nanti berkarir itu di Jakarta. Anda lihat para pejabat-pejabat tinggi, para artis, selebritis, penyanyi itu semua dari daerah. Semua itu pendatang. Saya ini pendatang di Surabaya, gitu loh. Jadi adik-adik jangan, emang bisa orang desa itu maju.
Kalau Anda kalau kalau Anda suka apa namanya dangdut itu kan ada di akademi toh, di akademi 7 itu di apa namanya di Indosiar itu kan apa rata-rata semua itu kan dari daerah, dari daerah. Jadi itu menjadi contoh real kita itu tidak boleh pesimis, tidak boleh bisa nggak ya itu nggak boleh. Nanti kalau misalkan Pak Rizal ngomong, Anda harus ini, siapa? Itu. Sama itu nanti juga di saat Anda kerja. Ini kan ada Mbak Musakal ya. Mbak, ini tolong dikerjakan bisa jadi siap. Karena di dunia kerja itu harus siap. Tidak, Pak bisa nggak besok? Siap meskipun nanti itu nggak, katakanlah besok itu, katakanlah itu nggak bisa selesai besok. Tapi yang untuk menjadi dorongan psikis siapa? Itu aja. Pasti ya. Jadi tidak ada kata nggak siap, tidak ada kata eh, bisa nggak ada. Siap gitu aja. Karena itu menjadi satu doa kalau kita dalam agama Islam ya, doa pasti doa. Karena kan Allah itu mengikuti prasangka kita. Siap, mampu, pasti mampu kok. Tapi kalau kita ciut ya ciut ciut sungguhan ya harus pede itu harus. Masa yang bodoh-bodoh pede kita yang pintar nggak pede itu kan juga belayan gitu ya. Bahaya juga. Iya, iya kan? Khususnya yang di TikTok itu kan pede-pede banget itu orang-orang. Tapi yang dia pede kan adalah yang negatif. Nah, kita masa yang kita punya yang positif, masa kita nggak pede. Jadi mohon adik-adik, nggak pede itu bukan sifat generasi muda zaman sekarang. Ya, cuma PD-nya harus ditonjolkan yang positif ya begitu. Oke, jadi itu kalau adaptif memang dia selalu optimis dan semangat untuk maju, gitu ya. Terlepas dari Anda dari daerah, dari keluarga yang sederhana, dari keterbatasan sarana prasarana, itu adalah tidak menjadi kendala mutlak kita tidak maju, gitu ya. Tidak menjadi kendala mutlak itu justru menjadi api semangat untuk kita maju. Jangan dibalik begitu. Oke. Nah, kemudian ini juga banyak ya apa namanya kasus-kasus akhir-akhir ini pengangguran, kemudian sulitnya mencari lowongan pekerjaan, mungkin Anda tidak tahu di media sosial ya. Kemudian saat ada lowongan kerjaan dibuka itu sampai berapa meter itu ngantri untuk melamar pekerjaan di Bekasi, kemudian di Semarang dan sebagainya. Nah, artinya memang ini tantangan ya, tantangan. Tapi itu bukan menjadi kesedihan kita. Kita nggak boleh sedih. Justru kita harus merenung. Sehingga memang dibutuhkan skill. Ya. Skill Anda di luar jurusan Anda itu harus Anda dapatkan. Nge-MC kan nggak apa-apa nge-MC. Panggung ke panggung, menyanyi, hadroh, kiroah itu kan juga, apalagi guru TPQ itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi kalau di antara kita tuh yang suka dengan kepramukaan, nggak apa-apa. Kan bisa menjadi guru pramuka di sekolah-sekolah. Meskipun guru ekstra. Basket, itu kan merupakan skill tambahan. Di luar fokus kita ke jurusan. Itu harus Anda gali dari sekarang, gitu ya. Ya, ini harus ada skill baru, kreativitas baru, keterampilan baru di luar penjurusan di perkuliahan. Itu harus adik-adik dapatkan, harus adik-adik lihat ya. Nah, mungkin dengan tampilan yang ini itu menjadikan jenengan semua berpikir bahwa skill tambahan itu sangat penting. Skill tambahan itu sangat penting. Gitu ya. Jadi ini mohon adik-adik bisa pahami. Kita nggak tahu 5 sampai 7 tahun ke depan seperti apa. Ya kita harapkan memang kemajuan. Tapi eh, kita harus punya skill tambahan lah, punya kemampuan tambahan untuk menghadapi persaingan, menghadapi eh ya semacam lapangan pekerjaan yang belum luas dan sebagainya. Karena kita juga harus lihat posisi Indonesia itu kan sebagai negara berkembang dan negara yang besar. Beda dengan Malaysia, Singapura.
dapur yang kecil. Ya, sehingga untuk menuju Indonesia yang maju, negara yang maju itu tidak bisa 1 2 tahun. Ditambah, ya mohon maaf ya, ditambah eh, perilaku pejabat kita. Korupsi masih banyak, penyelewengan masih banyak. Ya, itu sehingga itu juga menjadi kendala bagaimana masalah-masalah lapangan pekerjaan itu tidak bisa beres-beres. Ya, belum belum lagi dan sebagainya lah ya. Belum lagi mafia dan itu masih banyak. Sehingga kita kan nggak bisa menunggu itu. Kita kan nggak bisa menunggu itu harus selesai dan harus kelar. Sedangkan zaman itu waktu itu terus berputar. Sehingga kita harus memikirkan diri kita sendiri, memupuk motivasi kita, mengasah skill kita semaksimal mungkin. Gitu ya, Dedek. Nah, ini terkait adaptivitas atau adaptif gitu ya. Satu memang ini kita lihat adalah kemampuan digital. Ini memang kita harus melek digital ya, dari dosennya, dari tendiknya, dari mahasiswanya. Gitu ya. Meskipun dari hal yang sederhana. Ya, ini memang harus sehingga kalau ini kita canggih di sini, mungkin lapangan pekerjaan yang by virtual itu mudah kita akses. Kalau kita gaptek, misalkan, kita kan nggak tahu informasi, nggak tahu di sana ada apa dan sebagainya. Jadi kemampuan digital ini harus kita maksimalkan. Kemudian bahasa asing ya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya itu kita harus kuasai ya, meskipun memang agak-agak berat misalnya seperti itu. Jadi paling tidak kita kuasai untuk ya siapa tahu kita nanti bisa kuliah di luar negeri, kita nggak tahu. Siapa tahu iseng-iseng delala kita nanti diterima kerja di luar negeri. Kita nggak tahu. Ya kan takdir itu kan misteri gitu ya. Kemudian jago ngomong, speaking dan komunikasi efektif. Ini untuk eh, meyakinkan nanti calon eh, pelamar. Kalau kita ngomongnya nggak bisa, terus jelasin nggak bisa, terus bagaimana? Itu ya adik-adik. Pintar bagus, tapi harus bisa ngomong. Ya, kadangkala yang bisa ngomong meskipun itu nggak pintar, itu dianggap pintar dibanding yang pintar nggak bisa ngomong. Nah, ini kan susah ya. Ya, karena yang diukur adalah yang lahir, yang kelihatan. Nah, ngomong itu kan kelihatan, meskipun dia nggak begitu pintar. Nah, pintar itu kan nggak kelihatan kan, abstrak, kan harus diwujudkan. Nah, sehingga adik-adik harus mulai sekarang harus jago ngomong, entah MC, menjadi moderator, menjadi aktivis, mungkin nggak apa-apa, menjadi konten kreator nggak apa-apa, ya. Kemudian berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, untuk critical thinking dan problem solving. Nah, ini memang harus dimulai dari cara ngajar dosennya di berbagai perguruan tinggi, harus di sini. Sehingga murid-murid itu atau anak-anak itu terbiasa untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Tidak hanya teoritik, ya, tidak hanya definisi. Ya, misalkan guru adalah belajar adalah itu sudah nggak tidak tidak musimnya. Mahasiswa juga bisa mencari itu adalah itu juga bisa mencari. Tinggal guru itu menekan atau dosen itu menekankan guru itu harusnya seperti ini. Cara ngajarnya kayak gini. Nah, apabila misalnya, ada guru yang tidak menguasai teknologi, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, itu biar mereka yang menjawab. Jadi, guru tinggal ngasih umpan aja. Sama dengan Anda juga harus berpikir kritis sendiri. Tidak juga menunggu dosennya ngajarnya mengarah ke sana apa tidak. Kalau tidak mengarah ke sana, Pak, bagaimana? Ya berarti Anda harus memupuk berpikir kritis Anda. Yaitu dengan apa? Dengan selalu bereksperimen dan observasi secara faktual yang ada sekarang. Bidang Anda apa? Terus Anda amati. Kenapa ya orang-orang itu mudah viral kalau videonya menarik?
Nah, bagaimana video yang positif ini viral? Itu pakai apa? Itu kan bagian dari kita berpikir untuk memecahkan masalah. Kenapa yang bagus-bagus ini kok sulit viral ya? Mengapa yang jelek-jelek itu kok mudah viral? Itu misal ya. Atau kenapa kalau misalkan kita pakai teknologi itu kok pekerjaan kita malah malah lebih cepat dibanding yang konvensional. Jadi mengapa, kenapa, bagaimana itu harus terus ada di dalam pikiran kita, ya. Jangan yang ada itu wes pokoknya begini, intinya seperti ini, enggak boleh seperti itu, ya. Jadi memunculkan daya kritis itu harusnya mengapa, bagaimana dan eh, apa namanya seperti apa, ya itu untuk menarik daya nalar kita, ilmu kita mungkin yang terpendam dan semuanya untuk memecahkan itu. Nah, karena saya yakin di berbagai perguruan tinggi juga tidak semua ya, tidak semua dosennya itu mengarahkan kepada critical thinking dan problem solving. Meskipun ini sudah menjadi visi nasional. Apalagi di perguruan tinggi negeri, kadangkala dosennya itu hanya ngasih pengantar, terus disuruh cari bahan sendiri. Ya, jadi masih konven lah. Jadi adik-adik ya ketika menghadapi dosen yang seperti itu ya adik-adik harus membangun berpikir kritis sendiri. Jadi dengan cara mudah mengamati, sering mengamati fenomena yang lagi hot ya, yang lagi viral. Itu bisa kalau adik paham, kalau adik sudah seperti itu bisa menjadi bahan untuk skripsi Anda, bisa menjadi bahan untuk artikel Anda. Berangkat dari suka mengobservasi. Paling tidak menjadi pengamat lah, wis, gitu aja, wis. Itu bisa. Itu kan mudah untuk kita menemukan novelty. Sehingga mudah menemukan judul. Kalau kita terkungkung pada buku aja di perpus, ya nggak akan maju. Kita nggak akan menemukan judul yang baru. Apalagi kan kita di pendidikan agama Islam misalkan, ada jurusan PAI misalkan. Ya berarti yang sekarang lagi viral itu apa? Ya, TikTok dalam belajaran. Kan nggak apa-apa. Efektivitas TikTok dalam belajar. Atau TikTok dan karakter mahasiswa. Belum lagi nanti chat GPT. Nah, itu ya. Jadi harus seperti itu. Sehingga kita mudah menemukan judul. Ya. Kemudian mampu mengelola waktu. Ya, kita Islam ya banyak di Al-Quran itu yang Allah bersumpah dengan atas nama waktu. Ya, wal asri, wal duha dan sebagainya. Wal laili dan sebagainya. Sehingga kita sebagai umat Islam ya seharusnya bisa mengelola waktu dengan bagus. Ada yang untuk belajar, ada untuk orang tua, ada untuk bestie ya. Yang satu itu ada untuk mengerjakan tugas, ada untuk bermain, ada untuk bekerja bagi yang bekerja. Jadi itu harus sudah jadi ya. Itu ya. Nah, tadi yang ini. Nah, bagaimana ya ini? Jadi bagaimana meningkatkan PD-nya itu bagaimana? Membuka peluang ya yang lebih luas, portofolio, pengalaman itu harus Anda rekap untuk bahan nanti ngelamar. Pengalaman sebanyak mungkin dari Karang Taruna, dari remaja masjid itu nggak masalah, nggak masalah. Aktif menjadi panitia Agustusan itu juga nggak masalah. Itu adalah modal kita menjadi leader, modal kita menjadi berbaur, modal untuk menjadi orang yang aktif di organisasi. Itu dari berbagai macam. Itu bisa adik-adik ya. Itu ya. Yang juga kedua adalah eh, fleksibel, dinamis, terbuka, kolaborasi. Sorry. Dinamis, terbuka, kolaborasi dan kesiapan. Ya dinamis ya hampir sama, hampir beririsan antara adaptif dengan fleksibel. Jadi fleksibel itu dinamis, ya kita harus lentur, nggak usah kaku, nggak ada zaman sekarang dosen itu kaku,
Gak ada zaman penilaian itu kaku dan gak ada zaman mahasiswa itu kaku. Harus lentur, fleksibel, terbuka begitu, kolaborasi adik-adik. Sehingga memang mungkin dari kita nanti Mas eh, Rizal dan teman-teman yang lain, memang tugasnya adalah memang harus ada tugas kelompok begitu untuk memupuk bahwa kita sudah punya habit kerjasama, kesiapan ya, kesiapan. Artinya kalau fleksi berarti siap toh, siap menerima baik itu hal yang baru, teknik yang baru, media yang baru, SOP yang baru dan sebagainya. Itu nggih adik-adik, tak cepatkan aja ya nanti biar adik-adik biar bertanya lebih banyak. Ini critical thinking, creativity, communication, collaboration, digital literasi, leadership dan adaptability. Ya, ini 7 eh, kemampuan atau keterampilan yang adik-adik harus miliki, meskipun nggak semuanya ya. Berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif gitu ya, kolaboratif, kemudian aktif membaca, literasi. Tadi nggak harus beli buku di media sosial itu banyak ya. Leadership, kemampuan manajerial, kemampuan memimpin itu juga harus menjadi keterampilan yang kita punyai, gitu ya. Kemudian tadi adaptif, ya, itu ya, jadi ini harus dipahami untuk zaman sekarang, gitu ya. Jadi untuk menjadi orang berani itu kan kayak gini, ya. Jangan sampai kita menjadi orang berilmu, IPK tinggi, tapi kita cara ngomong pelgak-pelguk gitu ya. Kemudian leadernya nggak mau, maunya jadi makmum aja. Kapan majunya? Gitu ya, ya. Jadi wis berani aja meskipun salah nggak apa-apa. Daripada nggak mau mencoba. Semua bisa berangkat dari kesalahan, gitu ya. Nah, ini ya adaptif terhadap perubahan zaman, keterbukaan, kemampuan belajar sepanjang hayat. Meskipun kayak saya dan Mas Jenny kan dosen, tapi tetap aja belajar untuk nulis, untuk penelitian. Nah itu loh. Apalagi Anda yang belum menjadi apa-apa, wajib malah sama belajar. Kayak saya dengan misalnya paling-paling 2 jam lah untuk belajar. Karena kita sudah punya profesi. Nah, sekarang bagi Anda yang masih mahasiswa, belum punya profesi, harusnya 4 jam belajarnya. Bukan berarti 4 jam di kamar baca buku di HP, enggak. Belajar itu kan bebas ya. Bebas belajar itu kan bisa membaca, bisa menulis, bisa meneliti, bisa mengamati, bisa diskusi itu juga belajar. Itu nggih. Nah, ini keterampilan multidisipliner. Ya, jago agama plus jago ngomong. Bisa artinya kan berarti dia bisa eh, khitobah juga bisa MC misalkan. Atau kalau anak dakwah itu bisa mubalek juga bisa menjadi apa namanya kaligrafi. Itu kan juga oke. Atau guru, guru bisa ngajar tapi kalau selesai ngajar dia jualan. Tidak ada masalah, nggak ada yang salah. Dia itu multidisipliner. Atau guru agama tapi punya kemampuan jahit. Itu oke, teman-teman. Atau paling tidak guru agama atau pendakwah tapi punya kemampuan mencukur rambut. Itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Nggak bisa, nggak bisa ya. Itu itu sim, itu sederhana tapi menguntungkan ya. Di sini itu banyak adik-adik mahasiswa itu ada yang apa namanya buka bisnis cukur rambut. Ada juga dia kuliah sambil punya apa namanya pekerjaan cukur rambut. Itu pekerjaannya nggak akan tergilas oleh zaman, ya, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sepele, yang kecil itu jangan diremehkan adik-adik, gitu ya. Kemudian tadi kemampuan manajemen emosi dan stres ya. Janganlah kita terlalu pesimis, mengurung diri, stres. Bisa nggak ya aku, bisa nggak. Itu jangan. Itu penyakit ya. Kemudian kolaborasi dan negosiasi ya.
Ya, itu perlu adik-adik ya. Terus kesiapan menghadapi era ketidakpastian atau era VUCA tadi. Oke. Nah ini berpikir terbuka, kreatif, berpengetahuan yang lengkap, komprehensif. Ya, itu dibutuhkan adik-adik. Oke. Jadi sehingga sumber belajar itu jenengan manfaatkan untuk belajar sungguhan. Ya, ada waktu main, ada waktu memupuk potensi. Jangan hanya menjadi kaum rebahan yang nyaman di zona nyaman. Gitu ya. Itu nggak baik. Gitu ya. Ini, Dedek. Nah, cuma memang ini nanti adik-adik memang semuanya itu kan nggak bisa dibentuk dari adik-adik. Semua memang harus tersistem. Ini kan kita bicara di kampus kan ya. Harus terus tersistem menjadi habit nasional di internal kampus. Bagaimana perkuliahan secara pers itu mendukung apa digital, kemudian yang itu mendorong kemandirian belajar, kemudian mendorong pengalaman luas, mahasiswa nggak terkungkung di dalam kelas, tapi bisa di luar, ya bisa di luar, bisa praktek di luar, ya biar pengetahuan mereka juga konseptual dapat, faktual dapat, begitu ya. Nah ini kan harusnya ada dukungan dari kaprodi, dekan, sehingga karena nanti luaran ini kan pasti akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Iso opo sih arek stay Khairiyah di Mamuju itu bisa apa? Nah itu tantangan kita di sini. Kalau kita kalau kita maju, kita akan diambil masyarakat untuk di sini. Oh, anak itu ternyata pinter ya, bisa buat ini. Berarti masuk ke CV ku aja, masuk ke PT ku aja dan sebagainya. Itu bisa jadi. Kalau anak itu dikung aja di kampus, nggak dikenalkan di masyarakat, mana tahu masyarakat kan gitu. Atau dikungkung di masyarakat tapi aktif di dunia maya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Dia aktif di dunia maya menjadi konten digital kayak konten kayak itu nggak masalah. Sehingga kan dikenal masyarakat by virtual nggak apa-apa. Ini kan bagi bagi mahasiswa yang dikungkung di kelas secara konven. Nah, ini juga tidak menunjukkan eh, fleksibilitas dan adaptif perkembangan zaman. Itu ya. Tuh. Nah, ini ada harus punya prestasi, yang namanya prestasi tidak harus berupa piala. Ya, prestasi akademik boleh, non akademik juga boleh. Karena dengan prestasi itu adalah menunjukkan kita terampil, punya keterampilan, punya bahan, punya modal, gitu ya. Ya, entah itu juara lari atau juara apa, itu kan keterampilan, ya. Nah, itu akan dilirik dunia kerja, akan dilirik dunia kerja. Kemudian, kalau kita sudah bekerja, kita akan menjadi orang mandiri. Kalau sudah mandiri, kita akan sejahtera. Ya, adik-adik ya. Jadi kuncinya di sini, prestasi. Ya jangan diartikan sempit ya, prestasi itu harus IPK tinggi. Enggak, bebas. Prestasi ini bisa akademik, bisa non-akademik. Ya, adik-adik. Kemudian ini ya, adaptif dan fleksibel itu salah satu keterampilan untuk mengantarkan Anda kepada kesuksesan. Harus berani, ya, harus action. Enggak, jangan terlalu apa ya, membuat konsep yang tinggi-tinggi lah. Nanti enggak. Jadi yang penting itu ya bikin konsep tapi action. Ya, punya inisiatif. Aku harus apa ya? Aku harus bisa apa ya semester ini? Semester depan aku harus apa ya? Itu harus ada adik. Jangan mengikuti mata pasrah ya. Itu juga nggak boleh. Itu ya. Malah Pak pasrah aja. Yang penting beribadah kepada Allah. Nah itu juga nggak bisa, nggak bisa ya. Beribadah ya beribadah. Jadi kan harus ada ikhtiar gitu loh ya. Ada action, inisiatif sehingga nanti memunculkan strategi. Semester ini aku harus sambil kerja. Kerja di mana? Kapan? Nah, itu adalah strategi. Sehingga kemudian goal. Tujuannya apa sih? Aku ini kuliah dengan kerja. Oh, meringankan beban orang tua. Nah, agar orang tua ringan, aku sambil bekerja. Nah, agar aku juga pekerjaanku juga menguntungkanku, nggak sampai merugikanku, berarti kuliahku juga harus sungguh-sungguhan. Jangan sampai
Uang uangku kerja tak buat membayar kuliah terus sampai aku nggak selesai-selesai. Itu berarti dia nggak punya goal. Nah, goal ini nanti akan menuju visi misi hidup kita. Itu ya. Sehingga setiap proses kesuksesan itu adik-adik nikmati. Ya, keluh kesah, berat, capek, belajar terus itu adalah nanti akan manis pada waktunya. Itu ya. Habis itu ini mau terakhir kayaknya. Nah ini ya, tekun, giat belajar, fokus dan ini jejaring. Ya, jejaringnya nggak harus yang nyata, yang virtual juga nggak apa-apa. Dia adik-adik ya ini ya. Toh sekarang lamaran pekerjaan itu banyak diupload di media sosial. Ya, sehingga kan ngelamar itu nggak usah dari Mamuju ke Jawa Timur kan, nggak cukup aja di email kan. Nanti kan bisa presentasi by Zoom kan gitu sekarang. Beda dengan dulu harus ke sana enggak. Sekarang kan fleksibel ya. Karena ada bisa lihat toh di TikTok itu kan ada yang apa di video dia ngelamar kerja kemudian dites kan by virtual. Ya, sehingga nggak menjadi kendala untuk bekerja di luar daerah adik-adik. Ini nah, tantangan kita adalah politik tadi, pejabat, ekonomi, karena ekonomi kita belum baik-baik saja. Geografis ya, mungkin Mamuju dengan Lampung, dengan Riau itu beda. Memang itu juga menjadi tantangan kita. Kemudian IT. Jadi ya minimal kita pahami lah. Kalau kita paham masalah, kita tinggal bagaimana. Gitu. Jangan hanya masalah tok gitu loh, tapi bagaimana. Habis bagaimana harus apa. Gitu. Terakhir, ya ini ya, adik-adik harus berani bersaing, ya, kemudian berani melawan arus kalau itu positif, kemudian berani tampil begitu dan berani mencoba. Ya, kalau adik-adik nggak mau mencoba ya, bagaimana adik-adik tahu? Terus kalau adik nggak tampil, bagaimana adik-adik bisa pede? Gitu. Kemudian berani melawan arus. Berbeda pendapat, salah itu nggak ada masalah, ya. Kemudian berani bersaing. Itu ya. Saya kira itu Mas dosen dari saya dan dan Mbak moderator saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin tadi pemaparan dari Bapak yang luar biasa. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau resah mungkin ingin menggali lebih dalam dan juga mengkolaborasikan dengan kehidupan selama di mahasiswa sebagai mahasiswanya atau dunia kerjanya. Silahkan teman-teman. Dan jika ada kendala bisa langsung diketik di chat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Ingin mengajukan pertanyaan mengenai pembahasan materi. Pertanyaan saya, bagaimana kemampuan adaptabilitas individu mempengaruhi daya saingnya ketika menghadapi keterbatasan lowongan kerja? Oke. Udah Mas? Ya, cuma itu saja. Ya, boleh saya ulangi nanti bisa dicek ya Mas. Jadi bagaimana adaptabilitas dalam Ya, menghadapi sempitnya lowongan pekerjaan, gitu kah? iya Pak. Heeh. Mempengaruhi daya saing ketika menghadapi keterbatasan lowongan pekerjaan. Oke, menghadapi keterbatasan. Oke. Ini langsung saya jawab ya, Mas dosen ya, Mbak moderator. Ya, silakan Bapak, boleh langsung Oke, dijawab. baik. Ya tadi, Mas, satu memang adaptif itu kan merespon dari berbagai perubahan. Yang kedua, merespon tantangan, hambatan, masalah yang ada. Nah, masalah yang ada untuk yang kita hadapi ya, kita kan nggak usah bahas masalah yang di luar tupoksi kita adalah masalah lowongan pekerjaan. Nah, agar kita nanti setelah kita mendapatkan bukti kalau kita ini sudah sarjana, itu kan harus memupuk berbagai kompetensi-potensi.
Tujuannya apa? Ketika keterbatasan lowongan pekerjaan di suatu bidang, tapi kita mempunyai bidang lain, kita bisa mencari lowongan pekerjaan di bidang lain. Saya kira lowongan pekerjaan itu terbatas karena bidangnya juga terbatas. Tapi kalau kita punya keterampilan yang banyak, ya, kita kalau katakanlah Masnya tadi siapa namanya? Arif, Mas Arif dari prodi jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen MPI ya. pendidikan. Nah, MPI ini Oke. kan secara secara apa lapangan itu kan eh, tidak seperti PAI. Kalau MPI itu kan secara visi misi kalau saya lihat itu kan menjadi kepala sekolah atau menjadi evaluator atau menjadi monitoring apa namanya eh monef atau pengawas. Kalau misalkan kita nanti naik situ. Atau sak jelek-jeleknya adalah tendik. Karena MPI ini beririsan dengan PAI. Ya, atau paling tidak menjadi guru PAI. Paling tidak seperti itu. Paling tidak. Nah, artinya kan tidak semua lulusan itu menjadi kepala sekolah. Nggak semua kan? Kecuali kalau kita punya sendiri. Kan gitu. Nah, artinya Mas Arief tidak boleh hanya fokus untuk menjadi kepala sekolah, tidak boleh hanya fokus kepada nanti menjadi supervisi, menjadi pengawas, menjadi ASN lah misalkan, atau menjadi guru. Jadi nggak boleh berkutat pada ijazahnya. Sehingga bagaimana Mas Arief itu punya keterampilan lain. Sehingga di saat orang-orang itu ngantri ngelamar ke sekolah, Mas Arief nggak ngelamar ke sekolah. Bisa-bisa Mas Arief menjadi konsultan pendidikan di lembaga swasta, nggak apa-apa, ya bisa aja. Karena MPI dengan PAI lebih tinggi MPI ilmunya, dia manajemen. Kalau PAI kan hanya guru toh, hanya guru pokoknya ya apa caranya guru dan murid. Nah MPI enggak lebih tinggi. Nah, itu ya. Jadi ketika yang lain itu ngelamar ke sekolah-sekolah, yang Mas Arief nggak boleh ke sekolah. Mas Arief harus ngelamar menjadi konsultan di lembaga pendidikan atau bergabung dengan kursus. Berarti nanti memanajemen kursus pembelajaran online itu ada. Atau barter dengan teman-teman mendirikan kursus pembelajaran online. Itu kan tidak hal yang tidak tidak menjadi hal yang mustahil, tidak menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, sehingga keterbatasan guru khususnya yang MPI itu harusnya tidak menjadi kendala masnya untuk memupuk keterampilan yang lain. Itu adalah merupakan bagian adaptif. Nah, kalau kita hanya merenungi nasib, Bapak lapangan kerja sekarang sulit, Pak, semua pada antri. Ya berarti kita nggak adaptif. Saat itu kita nggak adaptif. Kita hanya melihat masalah. Nah, adaptif itu adalah mencari solusi. Itu ya, itu cirinya. Kebanyakan penyakit kita adalah fokus pada masalah tok, gitu loh. Pak sulit sekarang sulit nyari kerja, Pak. Terus, nah, apakah hanya seperti itu? Kan enggak. Bagaimana solusi kita untuk memecahkan masalah tadi? Sehingga Anda tidak boleh hanya fokus pada MPI Anda. Tidak boleh fokus pada MPI Anda. Ya, harus fokus kepada keterampilan yang lain. Gitu ya. Jadi itu menjadi apa renungan. Jadi nggak semua orang itu jadi guru, nggak semua. Ada yang menjadi usahawan, banyak. Ada yang menjadi pejabat di desanya juga banyak. Ada yang menjadi di bank juga banyak. MPI itu apakah bisa Pak diperbankan? Boleh. Teman saya banyak di bank itu banyak yang dari PAI, yang dari manajemen itu banyak. Jadi Mas Arief jangan fokus kepada MPI nanti berarti bekerjanya di sekolah. Enggak hanya di sekolah, di perbankan boleh,
di konsultan boleh, di pabrik juga boleh, di industri juga boleh. Itu ya, Mas. Jadi jangan fokus pada satu lowongan pekerjaan untuk satu bidang, ya. Tinggal keberaniannya Mas Arif untuk mencoba di bidang yang lain ditambah dengan keterampilan baru. Begitu dari saya, Mas. Kalau kurang puas bisa diumpan balik ya. Monggo. Saya serahkan ke Mbak moderator. Ya, silakan Mas Arief, gimana tanggapan lebih lanjutnya? Masih ada yang mau ditanggapi? Kebetulan Bapak juga mempersilahkan. Silakan Mas Arief. Ya Bu, sudah baik Bu. Ya, Sudah baik. Oke, Mas. Matur suwun. Terima kasih. baik. Eh, Masih ada mungkin teman-teman yang agak ingin mau digali lebih lanjut dan didiskusikan lebih jauh lagi. Silakan. Monggo teman-teman. Gak usah sungkan-sungkan ya, mumpung ketemu virtual begitu ya. Kalau Untuk misalkan nggak mau ngomong bisa ngetik aja nggak apa-apa. untuk Mbak Arfiana, silakan Mbak. Kebetulan on cam ya. Silakan Mbak, mungkin ada yang resah atau bingung gimana ini harusnya saya Pak atau seperti apa saya agak skeptis itu loh gitu. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Arfiana, saya jurusan Tarbiyah PAI Oke. di semester akhir. Yap. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu moderator dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Siap, Berbicara Mbak Ari. tentang mandiri, Mm-mm. mengambil dari pengalaman saya, beberapa orang yang saya temui banyaknya yang tidak ingin meningkatkan kemandiriannya disebabkan besarnya rasa takut gagal pada dirinya. Contohnya dalam berbisnis ataupun juga dalam misalnya kayak dia sudah tidak ingin belajar. Mm-mm. Saya beberapa kali mencoba untuk mengajak beberapa orang untuk tetap lanjut kuliah daripada terus menjadi pengangguran. Oke. Namun dia bilang kuliah itu susah, tapi saya selalu coba, saya bilang tidak, sekarang ini kuliah gampang menurut saya, dan nanti juga kalian akan merasa gampang, saya bilang. Dan beberapa hal lagi. Pertanyaannya Pak, apa langkah praktis yang mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan seseorang untuk mengurangi rasa takut gagal tersebut? Atau adakah tanda-tanda bagi orang yang dia tuh sudah siap mandiri, cuman memiliki rasa takut yang berlebih? Mm-mm. Begitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin langsung jawab ya, Mbak moderator. Silakan Pak. Jadi eh tadi memang apa rasa takut, tidak mau resiko, apa namanya, tidak mau susah, tidak mau ribet itu adalah menjadi penyakit kita untuk nggak maju. Nah, kadang-kala memang maju atau mandiri itu kan merubah kebiasaan yang awalnya kita tenang-tenang aja menjadi nggak tenang atau menjadi sibuk. Ini yang mau dihindari orang. Sama dengan orang yang awalnya becak atau ojek pangkalan itu beralih ke Gojek. Itu kan juga 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 ribet. Harus punya HP, harus menginstal aplikasi dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau ke situ, dia juga nggak akan maju. Itu ya. Jadi tantangan kita emang sebenarnya yang nggak mau maju itu bukan bukan zamannya, tapi kitanya. Nah, rasa takut itu memang harus
harus dilihat ya. Kalau takut untuk maksiat, takut untuk korupsi, takut untuk apa namanya kemusyrikan dan sebagainya itu emang hal yang positif. Tapi kalau takut itu takut untuk adalah masalah akademik, masalah bisnis, masalah kemandirian, itu nggak boleh. Nah, bagaimana Pak untuk menghilangkan? Memang nggak bisa hilang 100% dan tidak bisa langsung cus besok hilang itu nggak bisa. Nah, cuma pertama dalam merubah paradigma. Paradigma itu cara berpikir kita, mindset kita. Artinya sampai kapan kita takut? Sampai kapan kita takut? Selama itu emang adalah untuk kebaikan, selama itu adalah untuk kemajuan diri sendiri, ya ngapain takut? Ini kalau kita tarik di di akidah, berarti kan kita seolah-olah meniadakan Tuhan, seolah-olah meniadakan Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, ini kan kita boleh ini kuliah agama gitu ya. Kalau kita punya Tuhan, ya ngapain takut? Ngapain takut? Pak nanti gagal. Ya Nabi juga pernah gagal kok. Nabi dulu pernah gagal. Nah, kita kok mau mau langsung berhasil kan juga tidak bisa langsung gitu loh. Jadi Anda bisa lihat lah ekonom-ekonom hebat, kemudian para pembisnis hebat itu kan pasti pernah gulung tikar, pasti bolak-balik bangun apa namanya tersungkur dan sebagainya. Tapi dia tetap mencoba. Jadi rasa takut itu harus dihilangkan untuk bagaimana kita bisa maju. Harus menerima segala resiko, tapi kan nggak sampai fatal. Nah, bagaimana agar itu nggak sampai fatal? Harus diperhitungkan. Kalau itu masalah ranah bisnis, bisnisnya disesuaikan dengan modal kita. Kita punya modal berapa? Dan nggak bisa langsung Mbak Aryan Arvina itu langsung pengen punya bisnis yang langsung mencuat, punya stand kemana-mana kan nggak bisa. Harus step by step. Ini bagaimana kalau rugi? Yang harusnya dipikir bagaimana mengantisipasi agar kalau rugi nggak sampai 100%. Jangan bagaimana kalau rugi. Kita fokus ke situ. Nah, kalau rugi, bagaimana ruginya nggak sampai banyak? Nah, itu loh. Misal, kita mau jualan nih, mau jualan donat. Satu, bagaimana modalnya hanya 1 juta. Ya, bagaimana nanti kalau itu rugi, kita nggak sampai nombok itu 2 juta. Meskipun nggak balik modal, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba. Nah, dari mencoba itu, kan kita tahu kesalahan kita. Oh, berarti kita kurang memperhitungkan calon customer. Oh, berarti kita model kita hanya konven, hanya share ke teman-teman, nggak kita upload di media sosial. Oh, karena kita memang kurang berbarter dengan teman-teman yang punya follower banyak. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak mau mencoba, takut 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 rugi, itu kan harusnya apa ya, Mbak? Ditelaah, ketakutan itu harus kita hilangi dengan tadi kalau emang rugi, ruginya jangan sampai banyak. Nah, bagaimana caranya? Berarti modalnya jangan banyak-banyak. Karena ini pra atau baru buka, gitu ya. Yang kedua adalah apa rasa takut itu adalah sebuah perasaan diri sendiri. Yang itu harus dihilangkan diri sendiri juga. Ya, dengan cara adalah berani menanggung resiko. Kalau kita nggak mencoba dari kesalahan, kita tidak akan tahu. Gitu ya. Oh itu sulit. Emang kita pernah ke sana gitu loh. Pernah melakukan itu sehingga kita sulit. Belum pernah ya nggak bisa. Kebanyakan kita di situ. Kayak tadi temennya Mbak tadi. Kenapa nggak kuliah? Karena sulit. Apakah pernah kuliah? Nggak pernah. Lah itu. Itu yang mensugesti kita sehingga kita ya wis nggak usah. Gitu loh Mbak. Sama, ayo kita jadi TKI misalkan. Enggak lah, apa ribet masalah ini. Emang pernah di TKI? Enggak. Itu kan bisa enggak bisa menjadi data valid kalau dalam penelitian. Gitu ya, Mbak. Jadi misalkan ada jualan nih. Lah enggak, pasti rugi. Memang pernah jualan?
nggak pernah sih loh, itu loh Pak, itu sugesti yang itu harus dibuktikan. Nah kalau sudah dibuktikan beneran rugi, itu kan bisa menelaah sebabnya kenapa, terus langkah perbaikannya nanti gimana, sehingga itu akan meraih akan meraih kemajuan. Jadi itu ya, jadi kita tadi merubah paradigma. Yang kedua harus menelaah kerugian, itu memang pasti ada, cuma bagaimana ruginya itu nggak sampai banyak. Yang tadi kemudian harus seimbang antara modal dengan bisnis yang kita jalani. Ya, kalau modal kita dikit ya berarti mencari bisnis atau mencari topik jualan itu juga yang tidak banyak mengorbankan biaya. Karena untuk percobaan kan gitu. Nah, tadi yang kedua yang berikutnya adalah masalah sugesti ketakutan. Kalau kita memang belum pernah nyemplung, ya nggak tahu kedalaman sungai itu. Kita hanya itu loh dalam, nah, kan hanya menganalisa, hanya berhipotesa, belum belum ada kebenarannya, gitu ya. Yang terakhir adalah kita harus eh, apa namanya, kalau kita emang fleksibel dan adaptif dan artinya mencoba itu dari eh, semenjak dini, saya kira rasa takut itu nggak akan hilang. Tapi kalau rasa takut itu tidak diobati dari misalkan dari kita sering mencoba, sering belajar di luar, kemudian sering mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang itu memang pengalaman di situ, ya ketakutan itu akan tetap ada. Tapi kalau ketakutan itu jadi kita kita banyak explore di luar, bagaimana pengalaman Anda menjadi pebisnis, bagaimana Anda dulu menjadi guru yang awalnya sepeda ontel sekarang punya mobil itu bagaimana? Misal ya. Jadi kalau kita tidak banyak mendengar dari kisah-kisah nyata, kemungkinan besar kekhawatiran tadi itu pasti ada. Jadi itu butuh peran eksternal ya untuk mereduksi rasa takut kita dalam diri kita. Ya, ya, ditambah akidah kita harus kuat. Mau kita punya Allah kok. Ya kan gitu. Innamal apa? Innamal a'malu binniyat kan gitu. Yang kedua kan innamal usri yusra kan gitu. Jadi semua itu kan tergantung pada niat. Kalau itu niatnya kebaikan, pasti Allah mudahkan. Yang kedua, setiap kesulitan itu kan pasti ada kemudahan. Apalagi kan kita orang Muslim nih. Ya masa kita nggak percaya pada Tuhan kita, gitu ya. Nah, itu ya itu jadi eh, itu bisa nanti versi versi akidah juga masuk. Kemudian nanti versi dalam diri sendiri psikis ya, tadi terkait sugesti tadi kemudian versi eksternal tadi menggali informasi kepada orang yang punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, yang ketika tadi berani mencoba. Nah, berani mencoba berarti kan nanti rugi untung itu kan bisa ditelaah lebih lanjut, ya kan? Sama lah dengan Anda nanti katakanlah apalagi Mbak Arfi ini kan tugas akhir nih. Ketika ngomong kepada orang, Mbak, tugas akhir itu anggaplah gampang, sulit tak gampang? Gampang kok. Tinggal kita aktif aja merevisi. Berarti berarti orang ini kan berarti pernah. Nah, kalau bagi Mbak Ari Arfiana itu ngomong di semester 5, ngomong di adik semester tanya ya, Dik, skripsi itu, iya Mbak, sulit Mbak, katanya sulit. Nah, itu kan nggak valid. Validan alumni tadi dibanding yang adik kelas ini. Nah, sehingga Mbak Arfiana mempraktekkan apakah benar skripsi itu sulit atau gampang. Delalah jenengan menyimpulkan skripsi itu gampang karena satu Anda rajin, yang kedua Anda cepat merevisi sehingga ketakutan sebelum mengambil tugas akhir itu pupus karena Anda sudah ngelakoni itu. Nah, kalau kita belum ngelakoni itu, belum jalani ya, belum jalani skripsi, ya pasti kita akan ketakutan sehingga nggak ngambil-ngambil. Sehingga semester 8, 9, 10, 11 karena tersugesti bahwa skripsi itu sulit.
Tapi kalau sebenarnya kalau mau ngambil dan mau masuk ke tugas akhir, sebenarnya itu nggak sulit. Nah, itu ya. Jadi ketakutan itu harus terjawab kalau kita sudah action di situ, nyemplung di situ. Sehingga kita tahu, oh sulit, oh sulitnya nggak seberapa. Itu ya Mbak Arfiana, semoga membantu. Terima kasih. Eh, Mohon izin Bapak Siap. untuk pertanyaan terakhir, saya izin Hmm, membacakan Bapak sebelum menutup kelas pada siang hari ini. Dari Mas Safaat, Bapak, pertanyaannya, siap. sekarang kita hidup di era modern yang penuh dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Hampir setiap tahun muncul inovasi baru yang mengubah cara kita belajar, bekerja, bahkan berinteraksi. Dan perubahan ini tentu menuntut kita untuk terus beradaptasi agar tidak ketinggalan. Nah, menurut Bapak, langkah apa yang paling penting dilakukan oleh generasi muda agar bisa tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat di tengah derasnya perubahan teknologi ini? Silakan boleh langsung dijawab, Bapak. Oke. Yang pertama, saya fokus kepada yang Mas Safaat sampaikan. Kira-kira Mas Safaat ini fokus kepada yang mana, yang potensi yang mana? Ini kan masih umum gitu ya. Misalkan ya, hampir setiap tahun muncul inovasi baru yang mengubah cara kita belajar, bekerja, bahkan berinteraksi. Dan perubahan ini tentu menuntut kita untuk terus beradaptasi agar tidak ketinggalan. Menurut Bapak, yang paling penting yang dilakukan oleh generasi muda agar tetap relevan dengan mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan yang semakin cepat. Nah, menurut saya ini kan kita harus harus fokus ke kompetensi yang mana yang kita harus beradaptasi. Kita nggak bisa secara general ya, nanti malah jenengan bingung. Apakah kita fokus kepada memupuk kompetensi kita, atau kita fokus kepada memupuk kompetensi keguruan kita? Itu. Nah, atau keduanya, atau semuanya. Nah, yang paling penting kalau kita emang fokus nanti emang menjadi guru beneran, ya ini kan semua guru paling ya, PAI atau MPI dan sebagainya, ya. Maka saya harus menjadi guru yang berbeda dengan guru yang lain. Sehingga segala IT, segala sumber pembelajaran saya harus paham. Sehingga saat nanti lulus, saya siap berkompetisi dengan lulusan-lulusan keguruan yang lain. Artinya kan berarti kita fokus pada satu kompetensi, yaitu keguruan. Ya kan? Sehingga kalau emang itu yang dimau Mas Syafaat, ya bagaimana Mas Syafaat memupuk sebaik mungkin profil Anda nanti menjadi seorang guru. Gurunya seperti apa yang Mas Syafaat nanti jual di masyarakat. Yang apa ya? Yang aku ini loh guru yang berbeda dengan yang lain sehingga aku siap untuk dites gitu loh. Nah, bagaimana Mas Syafaat kan berarti fokus sekarang bagaimana memupuk kompetensi keguruan, skill-skill keguruan, skill-skill pengajaran yang nanti Mas Syafaat pupuk sebanyak mungkin untuk menjadi guru yang berbeda dengan yang lain. Itu satu ya. Yang kedua, apakah kita nanti fokus kepada dua kompetensi? Ya kompetensi di jurusan kita dan kompetensi di luar jurusan kita. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka sedini mungkin ya yang dilakukan oleh adalah perbanyak untuk belajar di luar keguruan atau di luar penjurusan kita di perguruan tinggi. Tadi apakah kita kursus kemana? Kursus apa? Itu loh. Ini kan cowok ya. Bisa misalkan menjadi les bengkel, nggak masalah, ya kan? Les apa gitu untuk memupuk kompetensi tambahan kita. Sehingga di saat nanti kita sudah punya ijazah, kita mau ngelamar kerja, kita bebas mau ke guru atau menjadi montir, nggak masalah. Bisa juga dari pegawai bengkel itu nanti kalau kita utuh nih, kita punya bengkel sendiri.
Jadi tadi saat pertama apakah kita fokus pada satu satu kompetensi yaitu yang sesuai dengan jurusan kita. Yang kedua, apa kita juga fokus pada kompetensi di luar jurusan kita. Kalau seperti yang kedua berarti tinggal Mas Safaat pilih. Mas Safaat ini punya kompetensi di luar jurusan itu yang apa? Kompetensi apa? Keterampilan apa yang itu harus Mas pupuk sedini mungkin. Apakah tadi masalah perbengkelan? Apakah perelasan gitu? Apakah jahit? Apakah masalah olahraga? Atau masalah keterampilan yang lain, atau konten kreator, atau edit video, atau jasa foto. Terserah kan banyak loh bidang-bidang itu. Nah, kalau itu mau di kalau sudah ketemu, tinggal mas pupuk aja terus-menerus sampai menjadi seorang ahli begitu. Yang ketiga, apakah semua? Nah, kalau semua berarti satu, kita harus memang kuasai IT, kuasai digital. Minimal nggak sampai gaptek. Ya, itu untuk merespon perkembangan zaman yang nanti malah semakin maju. Kemudian kita aktif berjejaring, ya bersilaturahim lah kalau dalam Islam. Berkomunikasi aktif dengan berbagai elemen atau manusia atau orang yang itu menguntungkan kita. Dalam arti komunitas-komunitas yang positif. Itu harus manfaat. Karena dari situ nanti info lowongan kerja itu ada. Kalau jejaring kita hanya 10%, mana bisa kita mengetahui info-info yang lain. Kalau jejaring kita luas, kita akan itu loh Syafaat coba di sana butuh guru di sana. Oh, itu guru. Karena kita punya komunitas yang luas. Dari komunitas yang luas itu akan memudahkan kita. Saya saya belum bahas masalah peran ordal ya, orang dalam. Itu belum pernah. Nah, orang dalam itu adalah manfaat dari kita punya jejaring. Karena kita nggak usah memungkiri itu ada. Jadi orang dalam itu kenalan itu kan memudahkan kita. Kalau dalam agama itu kan wasilah, wasilah itu ada memudahkan kita. Itu adalah dampak positif kita bangun jejaring. Nah, ketiga jejaring ini yang mungkin nanti Mas Syafaat luaskan. Kalau Mas Syafaat adalah seorang organisator, itu malah lebih enak, banyak temennya itu. Ya, berarti aktif di organisasi ini, aktif di ini, aktif di ini, aktif di IPENU misalkan atau Ansor, belum lagi yang di Muhammadiyah. Itu aktif aja. Karena semakin banyak teman, itu akan memudahkan kita untuk mencari pekerjaan. Itu logisnya itu. Ya, paling tidak berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman. Jadi saya simpulkan apa yang generasi muda yang tetap lakukan yang relevan untuk mampu beradaptasi dengan cepat ya tadi satu menguasai teknologi itu ya itu harus jangan sampai gaptek. Kemudian yang kedua apa terus mencoba belajar belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ini yang paling logis adalah memupuk jejaring sebaik mungkin, seluas mungkin. Ya, jejaring itu nggak harus yang by faktual, tapi juga by virtual. Ya, misalkan komunitas apa itu kan bisa Anda bentuk di Facebook, bisa Anda bentuk di namanya IG, dengan menjadi komunitas yang itu apa yang menampung berbagai aspirasi itu nggak masalah. Sehingga di situ berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi masalah pasti tentu ya bisa juga berbagi solusi. Oh, aku di sini loh mudah mencari kerja kan bisa, gitu loh. Kalau kita memang menutup diri, tidak banyak teman, ya pasti kita akan merasa kesulitan, merasa ketakutan, pasti kekhawatiran pasti. Ya, jadi keterbukaan diri untuk meluaskan jejaring itu harus dilakukan. Ya, sama dengan perguruan tinggi atau sebuah lembaga, kalau memang dia tidak begitu luas jejaringnya, maka dia akan sulit tumbuh. Apalagi kita sebagai individu,
wis nyari kerja sulit, teman sedikit, pengalaman minim, terus bagaimana? Ya gitu. Kalau pengalaman banyak, lowongan kerja sedikit, teman banyak, ini masih bisa menolong. Ya, pekerjaan wis sulit, pengalaman banyak, teman sedikit, ini juga sulit. Jadi yang paling menentukan adalah meskipun lapangan kerja sulit, ya, tapi kompetensi banyak, teman banyak, ini berpotensi Anda bisa bekerja atau berpotensi Anda bisa mandiri. Jadi ya Mas Syafat semoga menjawab. Mohon maaf kalau misalkan kurang tepat atau kurang memuaskan. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, itu mungkin penjelasan lebih lanjut dari Bapak terkait pertanyaan Mas Syafaat dan kita mungkin bisa menangkap semuanya teman-teman di sini eh, keterampilan apa yang perlu disiapkan di abad ke-21. Dan pertanyaan tadi teman-teman mohon maaf ini karena kita sudah dibatasi waktu sekaligus menutup acara kita pada pagi sampai siang hari ini teman-teman. Saya juga mengucapkan matur nuwun Bapak sudah berkenan hadir Ya, di sini dan sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Mungkin akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Makasih banyak Yuk. Mas Prof. Terima kasih Mbak moderator, terima kasih Mas dosen, Mas Abu Siap. Rizal Akbar ya, dan teman-teman Iya. semua di ST Al Khairiyah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses begitu ya. Amin, Mohon, amin, amin, mohon amin. izin undur diri ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.